Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Seperti yang gue janjikan, kalau season 2 udah kelar di Muse Indonesia, konten ini bakal gue lanjutkan lagi. Tapi sebelumnya, kalian bisa bantu gue untuk terus bikin konten seperti ini dengan cara like dan subscribe. Atau kalau mau support gue lebih jauh, bisa dengan cara nyawer di Saweria ataupun gabung jadi membership. So langsung aja, ini dia beberapa detail dan easter egg yang berhasil gue temukan setelah maraton beberapa kali. Sama seperti konten sebelumnya, mari kita mulai dari semua easter egg di season 2. Pertama, kita diperlihatkan Kotaro Takebayashi yang dipandang Koro Sensei terlihat mirip seperti komikus Mizuki Shigeru. Beliau adalah komikus jadul yang berfokus pada karya-karya horor bertema yokai seperti Gegege no Kitaro dan Akuma-kun. Nah, karena fokus karyanya mengambil tema yokai alias horor, makanya sosok beliau muncul di saat Koro Sensei ketakutan. Kedua, di episode 1, Karasuma diperlihatkan sebagai Colossal Titan dari anime Shingeki no Kyojin. Ketiga, masih di episode 1, di sini Karma memainkan game One Piece Burning Blood di konsol 3DS. Keempat, episode 2, di saat mereka ngebuat puding, scene ini mengambil inspirasi atau lebih tepatnya memparodikan anime mecha ketika robotnya ingin lepas landas. Kelima, masih di episode 2, Koro Sensei sempat cosplay jadi polisi. Kemungkinan karakter ini ada dua, yaitu Columbo dari series jadul Columbo atau Barangko dari anime Lupin yang diceritakan sebagai anaknya Columbo. Keenam, Yuzuki Fuwa sempat menyebutkan adanya Koro Sensei palsu di episode 2, lalu kita diperlihatkan gambar ini. Nah, di sini Koro Sensei lagi cosplay jadi Jagi, karakter dari Hokuto no Ken yang pernah nyamar jadi Kenshiro. Ketujuh, di episode 6, kita diperlihatkan salah satu bayangan Koro Sensei yang lagi-lagi cosplay jadi Luffy. Kedelapan, masih di episode 6, di sini Terasaka menggunakan kostum monster yang adalah wujud iblis Neuro. Kesembilan, di episode 10, setelah si anak SMA makan, Yuzuki Fuwa ngomong, "Tadinya aku mau minta tambah efek macam-macam, tapi itu sudah punya anime masak-masak sebelah." Kalimat ini merefer ke anime Shokugeki no Soma. 10, masih di episode 10, di scene ini kita diperlihatkan 3 orang karakter, yaitu Saiki dari anime Saiki Kusuo, Kuroko dari Kuroko no Basuke, dan karakter Bobobo Bobo dari anime Bobobo Bobo. 11, di episode 15, Koro Sensei mengucapkan kalimat ini, "Jika dibunuh, seseorang akan mati." Kemungkinan kalimat ini mengambil inspirasi dari salah satu kalimat Emiya Shiro di Fate Stay Night jadul, yaitu seseorang akan mati jika dibunuh. 12, di episode 20, Koro Sensei lagi nonton One Piece di TV kecil. Nah, yang Koro Sensei lihat kemungkinan adalah cover kedua Luffy, yaitu Thousand Sunny. 13, masih di episode 20, di sini Yuzuki Fuwa lagi niru pose Luffy ketika pertama kali masuk ke Gear 2. Dan terakhir, di sini jelas banget kalau Koro Sensei gunain jurusnya Luffy, yaitu Gomu Gomu no Machine Gun. Gomu Gomu no Hachinka! Oke, itu tadi semua easter egg yang berhasil gue temukan di sepanjang season 2-nya. Sebenarnya masih ada beberapa, tapi karena gue nggak tahu referensinya, jadi skip aja. Sekarang, ini adalah beberapa detail yang berhasil gue temukan. Pertama, di season 1 episode 2, Koro Sensei sempat mengoreksi tugas bahasa Inggris milik Nagisa, dan di sini tertulis, "Sushi adalah makanan favorit ayahku," dan di bawah tertulis, "Aku juga suka sushi." Nah, detail ini bakalan connect ke season 2 episode 1, di mana Nagisa lagi makan sushi bareng ayahnya. Kedua, ketika main kejar-kejaran di episode 2, sepertinya di sini Bichi Sensei diikat. Entah dia yang ngikat dirinya sendiri atau Koro Sensei yang ngikat karena takut dimarahi Karasuma. Ketiga, ketika Terasaka menahan serangan Itona di episode 3, di sini Terasaka ngomong, "Sudah 2 kali dan sekarang kau semakin lemah." Kalimat ini merefer ke episode 14 season 1, di mana Terasaka menahan serangan Itona untuk pertama kalinya. Kalau kalian notice, di season 1 Terasaka butuh 2 tangan untuk menahan serangan Itona, tapi di season 2 dia hanya butuh 1 tangan. Makanya Terasaka ngomong kalau seranganmu makin lemah. Keempat, di scene flashback Itona, kita diperlihatkan ayah Itona yang menjual semua peralatannya dan pabriknya pun kosong. Lalu Terasaka ngomong, "Kau bisa menggunakan uang kemenanganmu untuk mengembalikan pabrik ayahmu." Detail ini connect ke episode terakhir, di mana kita diperlihatkan Itona yang sedang kerja di dalam pabrik ayahnya, dan ruangan itu sekarang penuh dengan peralatan. Ini artinya, Itona benar-benar mengembalikan pabrik ayahnya sesuai perkataan Terasaka. Kelima, masih di episode 3, Kirara merekomendasikan novel The Count of Monte Cristo, dan ngomong kalau novel ini punya 7 volume. Nah, sekarang coba kalian perhatikan Takuya. Di sini, dia pegang tumpukan buku dan buku paling atas adalah novel The Count of Monte Cristo. Ini artinya, Kirara sudah menyiapkan banyak judul novel atau bahkan langsung 7 novel The Count of Monte Cristo untuk diberikan pada saat itu juga jika Itona tertarik. Keenam, scene Koro Sensei mengajari Itona di season 2 episode 4 mirip seperti scene Koro Sensei yang mengajari Hinano di season 1 episode 1. Ketujuh, mainan yang Itona buat di episode 4 terinspirasi dari tank SDKFZ 234. Ini adalah tank pengintai buatan Jerman yang diproduksi pada masa Perang Dunia Kedua. 8. Ketika mereka ngomong soal nama, Kirara ngomong, "Dengan wajah seperti ini, aku diberi nama Kirara." Kirara.
Nama Kirara mirip dengan kata kira-kira, yaitu kata yang digunakan untuk menyebutkan sesuatu yang berkilauan, atau simpelnya, nama ini identik dengan wajah yang cantik. Pada saat itu, Kirara merasa wajah dan namanya tidak cocok, tapi di episode terakhir, kita diperlihatkan wajah Kirara yang sudah dewasa, dan sekarang wajahnya sudah cocok dengan namanya. 9. Di season 1 episode 17, Lovro memperkenalkan sosok Shinigami dan kita diperlihatkan siluet seseorang yang membawa karangan bunga. Nah, karena wujud asli Koro Sensei tidak pernah diperlihatkan membawa bunga, artinya Shinigami yang Lovro maksud di sini adalah muridnya Koro Sensei yang diperkenalkan di season 2 episode 7. 10. Kalian pasti sadar ketika Shinigami masuk ke dalam kelas, dia menggambar tubuhnya Irina Sensei tanpa melihat ke arah papan tulis. Tapi berapa banyak dari kalian yang sadar kalau Shinigami langsung menghapus gambar itu sesaat setelah dia memperlihatkannya kepada para murid. Selain itu, bunga yang dibawa Shinigami ke dalam kelas adalah Chrysanthemum. Di Jepang, bunga ini identik dengan kematian karena sering digunakan ketika upacara pemakaman. 11. Di episode 7, Koro Sensei ngomong kalau dia ingin nonton bola di Brazil. Lalu di akhir episode, orang-orang Brazil marah ketika Koro Sensei ngomong 7-1. Nah, buat yang nggak tahu, episode ini merefer ke Piala Dunia tahun 2014, di mana Brazil kalah dari Jerman dengan skor 7-1. Yang lebih menarik, chapter ini kalau di manga rilis pada tahun 2014. Dengan kata lain, si author langsung memasukkan jokes Brazil tidak lama setelah kekalahan Brazil di Piala Dunia. 12. Di episode 8, Koro Sensei ngomong, siapapun yang mengajarinya pastilah orang bodoh. Nah, karena yang mengajar Shinigami ternyata adalah Koro Sensei, artinya di sini Koro Sensei ngatain dirinya sendiri. 13. Di episode 9, Karma mengajak Nagisa untuk pergi ke Thailand atau Moroko setelah mereka lulus. Kalimat ini connect episode 19, di mana sekarang Nagisa yang mengajak Karma untuk pergi ke luar angkasa sebagai bentuk wisata kelulusan. 14. Di episode 10, kita diperlihatkan HP-nya Nagisa atau mungkin HP-nya Yuzuki Fuwa yang lagi terhubung ke Wi-Fi dan sekarang sinyal Wi-Fi mereka sudah kuat. Buat yang lupa, di season 1 kemarin sinyal Wi-Fi mereka masih lemah banget. 15. Di tahun 2014, pada saat itu masih zaman-zamannya blogger berjaya. Makanya, Yuji menulis review di blog pribadinya. Selain itu, di dalam reviewnya, Yuji ngomong kalau kesempatan kalian untuk mencoba makanan di cafe itu hanya tinggal sehari. Padahal kalau ngikutin jadwal, festival sekolah masih berlangsung 2 hari lagi. Ini artinya, Yuji sudah tahu kalau kelas E akan kehabisan bahan dalam waktu sehari. 16. Di episode 14, terungkap kalau Kayano juga memiliki tentakel. Nah, tanda-tanda kalau Kayano memiliki tentakel bisa dilihat dari season 1. Pertama, Kayano ngomong kalau dia nggak bisa berenang. Ini artinya dia tidak ingin tentakelnya terkena air. Kedua, Kayano suka makanan manis, terutama puding. Ciri-ciri ini sama seperti Koro Sensei dan Itona yang juga suka makanan manis. Ketiga, ketika Terasaka melepas gas di dalam kelas, kita diperlihatkan Koro Sensei yang beringus. Tapi kalau kalian sadar, Kayano tidak pernah diperlihatkan lagi sampai masuk ke scene di dalam kolam renang. Kemungkinan Kayano sengaja tidak diperlihatkan untuk mencegah plot hole dan juga spoiler. Kalau Kayano diperlihatkan bersin, ini bisa jadi spoiler dan plot twistnya bakalan gagal. Tapi kalau Kayano ternyata tidak bersin, ini bisa jadi plot hole kenapa Kayano nggak bersin padahal dia juga memiliki tentakel. 17. Di episode 14 ini, Shiro ngomong kalau dia terkejut ketika pertama kali datang ke kelas E. Kalimat ini merefer ke season 1 episode 11, di mana perhatian Shiro sempat teralihkan ketika dia masuk ke dalam kelas. Pada saat itu, scene-nya memperlihatkan Nagisa dan Kayano. Jadi buat yang pertama kali nonton, akan mengira kalau Shiro melihat Nagisa, padahal sebenarnya yang dia lihat adalah Kayano. 18. Masih di episode 14, kita diperlihatkan Kayano yang hanya memiliki 2 tentakel saja. Kemungkinan, alasan kenapa Kayano hanya punya 2 tentakel karena pada saat itu dia hanya menemukan 2 sampel parasit. 17. Masuk ke episode 15, tulisan di akhir opening season 2 berubah dari yang awalnya second season menjadi final season. 18. Yang Koro Sensei lempar ke mata Yanagisawa adalah bagian dari ranjau tentakel. Hal ini bisa dilihat dari adanya kaca orange di ujung besinya. Kemudian, ketika Koro Sensei memungut dasi dari Aguri, di sini terlihat kalau dasi itu polos tanpa logo bulan. Ini artinya Koro Sensei ngejahit sendiri logo bulan di dasinya. 19. Karma sengaja melepas jaketnya agar pertarungannya melawan Nagisa jadi lebih seimbang. Buat yang lupa, jaket itu memiliki efek untuk meredam rasa sakit. Nah, karena kekuatan fisik Nagisa terlalu lemah, maka akan tidak adil jika Karma bertarung sambil menggunakan jaket. 20. Di episode 19, Ritsu ngomong kalau dia akhirnya paham apa itu emosi. Ini akan menjelaskan kenapa Ritsu bisa ikutan menangis ketika Koro Sensei mati. 21. Ketika Karma datang ke ISS, di sini dia ngebawa yokan atau jelly beans atau kacang jelly dengan tulisan bom. Nah, buat yang nggak tahu, di sini Karma sebenarnya beneran ngebawa bom. Kalau nggak paham, biar gue jelasin. Efek samping dari memakan jelly beans dapat menyebabkan pembuangan gas alias kentut. Walaupun terdengar biasa aja, tapi buang angin adalah hal yang sangat mematikan bagi astronot. Gas yang muncul ketika buang angin adalah tipe gas yang dapat terbakar, sehingga akan sangat berbahaya jika ada benda yang terbakar di dalam pesawat.
Apalagi pesawat ruang angkasa adalah tempat tertutup, sehingga gas tersebut tidak akan hilang dan dapat bertahan di dalam pesawat. Makanya ketika tahu kalau benda itu adalah jelly beans, para astronot ngomong, "Oh no!" Dua-dua, kalau kalian bingung di sini Koro Sensei ngapain, di sini dia ngedorong kapsul itu agar Nagisa dan Karma dapat mendarat di tempat yang diinginkan. 23, di episode 20, Karma ngomong, membunuh dirimu sendiri demi orang lain. Di bagian itu, dia mungkin mirip banget dengan Yukimura Sensei. Kalimat ini adalah pertanda kalau Karma sempat diajari Yukimura Sensei sebelum dia kena skors. 24, di episode 22, Koro Sensei sempat cosplay jadi editor, dan kalau dilihat, Koro Sensei sepertinya mengetik dengan kecepatan normal. Mungkinkah ini pertanda kalau Koro Sensei tidak bisa ngetik dengan kecepatan 20 mah? 25, di salah satu foto yang diperlihatkan Koro Sensei, di sini terlihat foto Nagisa yang dipaksa ganti baju oleh Ryo dan Karma. Kalau dilihat dari kostum Koro Sensei, sepertinya foto ini diambil pada saat festival sekolah. 26, apakah kalian sadar kalau bukan cuma Nagisa yang diawasi, tapi kelompok Terasaka dan Okano juga diawasi pria berjas? Kemungkinan mereka bertugas untuk mengawasi pergerakan para murid atau bertugas untuk mengusir para wartawan yang ingin mendekati para murid. 27, ketika laser ditembakkan, kita diperlihatkan scene foto berterbangan. Padahal berdasarkan penjelasan, laser itu tidak akan mempengaruhi apapun selain tentakel. Ini berarti alasan kenapa foto itu terbang bukan karena efek tembakan laser, tapi karena hempasan angin akibat Koro Sensei yang lompat keluar dari dalam ruangan. Satu lagi, kalau kalian penasaran dari mana asal semua foto-foto ini, scene ini menjawab pertanyaan itu, di mana ternyata tentakel Koro Sensei bisa berguna sebagai printer. 28. Kenapa laser yang dibuat pemerintah bisa menembus pertahanan mutlak milik Koro Sensei? Menurut gua, ini karena di episode terakhir season 1, karena semua memberikan Koro Sensei kepada pemerintah, sehingga pemerintah bisa mempelajari pelindung mutlak milik Koro Sensei. Jadi dengan data itu, dibuatlah laser super kuat yang bahkan mampu menembus pertahanannya. 29. Banyak dari kalian yang nanya, kenapa Shinigami dan Yanagisawa bisa masuk ke dalam pelindung bumi? Padahal pada saat itu, Shinigami sudah berubah menjadi tentakel. Untuk pertanyaan ini, nggak ada jawaban pasti, tapi gue akan beri kalian 3 jawaban. Jawaban pertama, Yanagisawa sudah tahu rencana pemerintah mengenai operasi Last Assassin. Jadi dia sengaja menunggu di dalam gunung hingga waktu yang tepat untuk memunculkan dirinya. Jawaban kedua, kemungkinan jaket yang dipakai Shinigami memiliki efek khusus untuk mencegah efek senjata anti-tentakel. Jadi dengan jaket itu, Shinigami bisa masuk menembus pelindung bumi tanpa terkena dampak apapun. Jawaban ketiga, seperti yang kita tahu, Yanagisawa memiliki banyak parasit. Jadi ada kemungkinan kalau Shinigami baru saja disuntik setelah mereka masuk ke dalam pelindung bumi. Makanya mereka bisa masuk tanpa terluka. Nah, kalau kalian sadar, kita tuh sama sekali nggak pernah diberitahu sejak kapan Shinigami menerima tentakel. 30. Ketika Kayano mati akibat serangan Shinigami, kita diperlihatkan tubuhnya yang penuh dengan darah. Lalu di akhir episode 23, Koro Sensei ngomong kalau dia mengambil darah dan sel syaraf milik Kayano. Nah, kalau kalian sadar, ketika Kayano jatuh ke tanah, di sini percikan darahnya tidak menyentuh tanah tapi menghilang di udara, karena semua darahnya sudah diambil Koro Sensei. 31. Di episode 24, Karma ngomong kalau Nagisa adalah pemimpin kelas. Kalimat ini adalah callback ke season 1 episode 1, di mana Nagisa adalah orang yang memimpin Salam. 32. Di episode 4, Koro Sensei pernah ngomong kalau Karasuma dan Bichi Sensei tidak pernah memanggil namanya. Lalu di episode 24 ini, barulah Karasuma memanggil nama Koro Sensei sebagai obrolan terakhir mereka. Sayonara da, Koro Sensei. 33. Cara Koro Sensei menenangkan Nagisa di episode 24 sama seperti cara Nagisa menenangkan Sakura di episode 21. Kedua scene ini memiliki kesamaan, yaitu sama-sama menunjukkan hubungan guru dan juga murid. 34. Karena Hiroto memberikan jaketnya kepada Kayano, akhirnya dia tidur di kelas sambil menggunakan baju olahraga lama. Selain itu, dari semua orang, cuma Karma doang yang tidurnya tegak. 35. Episode 24 ditutup dengan scene papan tulis berisi ucapan selamat atas kelulusan. Lalu di opening episode 25, papan tulis itu sekarang berisi ucapan selamat. Padahal sebelumnya berisi batas waktu untuk ngebunuh Koro Sensei. 36. Setelah time skip, kita diperlihatkan Kayano yang menanam bunga di depan kelas E. Nah, bunga yang ditanam adalah bellflower, di mana salah satu maknanya adalah bentuk rasa terima kasih. 37. Model rambut Karma setelah time skip mirip seperti model rambut yang dibuatkan Koro Sensei di season 1 episode 3. 38. Gambar Koro Sensei yang ada di papan tulis adalah gambar yang Karma buat di versi movie. Lalu sampul absen yang Nagisa pakai di akhir episode 25 itu juga milik Koro Sensei yang dia ambil di versi movie. 39. Kayano diceritakan sebagai aktris berbakat yang bisa lompat dari ketinggian 30 meter tanpa ragu. Nah, cara Kayano lompat di sini sama seperti scene ketika dia lompat untuk menembak di episode 17. Selain itu, ketika Itona diperlihatkan, di sini kita bisa melihat stocking yang Kayano pakai. Jadi yang ngomong dengan Itona di sini adalah Kayano. 40. Di akhir episode 24, Koro Sensei ngomong, kalian bisa menggambar manga spin-off yang menceritakan kalau Bapak masih hidup. Contohnya, Bapak jadi Raja Iblis.
Kalimat ini merefer ke manga spin-off Ansatsu Kyoshitsu yang berjudul Koro Sensei Q atau versi animenya diberi judul Koro Sensei Quest. Dan detail terakhir, sebenarnya detail ini hanya muncul di versi manga karena versi anime hanya memperlihatkan kelemahan Koro Sensei sampai nomor 36. Kalau di manga, Koro Sensei memiliki 39 kelemahan, yang mana dalam bahasa Jepang 39 dibaca Sankyu. Nah, Sankyu terdengar mirip dengan cara orang Jepang menyebut thank you, yang artinya terima kasih. So, itu tadi semua detail yang berhasil gue temukan setelah maraton Ansatsu Kyoshitsu Season 2 beberapa kali. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Makasih semua yang sudah mendengarkan sampai di titik ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan bye-bye. Yo, waktunya Saweria. Ada dari Patrick Star. Bang, apakah Kokyotos lebih kuat dari Sebas? Soalnya dia sanggup nahan pukulan Sebas yang mau ngebunuh Suare pas di Season 2 episode 10. Kalau kita ngikutin urutan makhluk terkuat Nazarik berdasarkan list yang dibuat Moriyama, Sebas berada di urutan ke-7, di bawah para High Tier Floor Guardian. Jadi secara urutan, Sebas berada di bawah Kokyotos. Tapi di volume 1, Ainz ngomong kalau Sebas bisa mengalahkan Kokyotos dan Albedo dalam pertarungan jarak dekat jika dia masuk ke dalam mode naga. Lalu dijelaskan lagi kalau Albedo, Sebas, dan Kokyotos bagaikan batu gunting kertas, di mana Sebas bisa nge-counter Kokyotos tapi lemah melawan Albedo. Jadi kesimpulannya, apakah Sebas lebih kuat dari Kokyotos? Jawabannya relatif. Dan ada dari Dimas, Bang, lu nonton anime atau baca manga romance nggak? Kalau iya, apa aja bang? Gue baca beberapa judul manga romance sih, walaupun kebanyakan yang gue baca cerita isekai shoujo dan fantasi. Kalau yang bukan isekai dan fantasi, gue baca Karakai Jouzo Takagi-san yang versi mereka masih SMP dan yang versi mereka udah nikah. Gue juga baca karya lain dari autor Takagi, yaitu Sorodemo Ayumu yang juga cerita romance, dan juga gue ngikutin manga Kaguya-sama. Ya, masih banyak lagi sih, tapi masa gue sebutin semua. So, itu tadi dari Saweria. Makasih semua yang sudah donasi dan gabung jadi membership. Thanks a lot and bye-bye.